Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada satu saat setelah salat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya bahwa dari pintu yang ditunjuknya akan keluar penghuni sorga. Semua sahabat menoleh ke arah pintu itu. Keluarlah seorang laki-laki yang penampilannya biasa saja, tidak mencerminkan orang soleh. Keesokan harinya Nabi berkata, dari pintu yang sama nanti kalian akan melihat penghuni surga, ahlul jannah. Sahabat melihat ke arah pintu itu. Lelaki yang kemarin yang ditunjuk oleh Rasul, itulah yang masuk dari pintu yang disebut. 3 hari peristiwa itu berlanjut. Abdullah bin Amr bin As penasaran, lalu dia berkata kepada orang itu, wahai Tuan, saya bertengkar dengan ayah saya. Karenanya saya dilarangnya untuk tinggal di rumah. Bolehkah saya tinggal di rumah Tuan? Orang itu berkata, silakan, engkau mau tinggal di rumahku berapa lama? Abdullah bin Amr hanya penasaran, kenapa orang yang penampilannya biasa saja, tapi disebut Rasul sebagai penghuni surga? Apa amalan yang istimewa dari orang ini? Penasaran itulah yang ingin dijawab oleh Abdullah bin Amr, sehingga dia minta untuk tinggal di rumah orang tersebut. 3 malam Abdullah bin Amr di rumah itu, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk Nabi sebagai penghuni surga, itu adalah amalan standar. Dia hanya mengerjakan amalan-amalan wajib. Karena batas hanya 3 hari dia berkata, Tuan, saya tidak bertengkar dengan ayah saya. Tapi karena Rasul menyebut Tuan sebagai penghuni surga, saya menjadi penasaran. 3 hari saya di rumah ini, tak saya temukan sesuatu pun yang istimewa dari amalan-amalan Tuan. Apa sebenarnya yang Tuan kerjakan sampai Nabi menyebut Tuan penghuni surga, ahlul jannah? Orang ini berkata, wahai Abdullah, apa yang kau lihat pada diriku, itulah keadaanku. Tidak ada amal yang kutambah, tidak ada amal yang kukurangi. Aku hanya mengerjakan yang wajib, sesekali aku mengerjakan amalan sunnah. Hanya saja, kalau aku bertemu dengan saudaraku yang muslim, bertemu dengan saudaraku seiman, tak ada rasa tak sukaku, tak ada rasa marahku, tak ada rasa dengkiku, tak ada rasa iri hatiku, dan tak pernah muncul dalam hatiku untuk memanfaatkan orang itu, apalagi menzoliminya, apalagi menyakitinya. Abdullah terdiam, lalu dia berkata, Tuan, kalau Tuan katakan amalan Tuan itu, pada malam hari Tuan tidak pernah tertidur, kecuali hanya untuk sholat. Malam hari Tuan lewati dengan baca Quran, bermunajat, berzikir, berdoa,
kupastikan diriku mampu mengikuti amalmu. Tapi kalau yang kau sebutkan tadi, itu bagiku sesuatu yang amat sulit. Kisah ini ditemukan di dalam kitab Hayatus Sahabat. Satu bentuk ketulusan dalam hidup yang tercermin pada perilaku seorang muslim. Kisah kedua itu menjadi asbabun nuzul pada surah Al-Hasyr ayat 9. Pada satu saat Nabi kedatangan sahabat yang lapar. Lalu Nabi bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada kalian menyimpan makanan?" Istrinya menyatakan tidak ada makanan yang tersimpan untuk satu orang pun. Lalu Nabi kumpulkan para sahabat. Ketika sahabat berkumpul, siapa di antara kalian yang bisa menjamu sahabatku ini? Semua sahabat saling berpandang-pandangan, sampailah satu orang sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Nabi melihat orang ini sebenarnya tidak mencerminkan kalau dia punya makanan yang banyak. Tapi hanya dialah yang berani untuk menjamu sahabat Rasul. Lalu Nabi berkata, "Bawalah sahabatku ini, jamulah dia dengan sebaik-baiknya." Lalu orang ini pun membawa sahabat Nabi. Begitu sampai di rumah, dia tanya istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah kita?" Istrinya menjawab, "Ada bang, tapi hanya satu piring. Itu pun hanya untuk anak kita, 2 orang yang sedang menunggu untuk makan." Lalu suaminya berkata, "Tidurkan anak kita sampai mereka lupa untuk minta makan, dan berikanlah sepiring itu buat tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka anaknya pun tidur. Sang istri pun menyiapkan makanan hanya 1 porsi buat sahabat Nabi. Ketika mau makan, orang itu berkata, "Bagaimana aku bisa makan, engkau tidak makan?" Yang punya rumah mengatakan, "Sabar tuan, makananku sedang disiapkan oleh istriku." Lalu istrinya membawa piring yang isinya tidak ada makanan sama sekali, yang hanya berisi sendok. Lalu lampu diredupkan, maka yang punya rumah menggerak-gerakkan bibirnya seolah-olah dia makan, padahal tak ada yang dia makan. Sang tamu malam itu menikmati makannya dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, sedangkan yang punya rumah kelaparan pada malam itu. Pada subuh hari, keduanya keluar menuju masjid. Di pintu masjid, Nabi menunggu 2 orang ini, dan Nabi tersenyum. Lalu Nabi berkata, "Wahai sahabat, tadi malam Allah tersenyum melihat tingkahmu, melihat cara engkau menjamu sahabatku. Ia tidur dengan perut yang kenyang, sedangkan engkau tertidur dengan perut yang lapar." Inilah makna dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha ala nafsih faulaika humul muflihun." Para sahabat-sahabat Ansar itu adalah mereka yang mendahulukan membantu orang lain walaupun mereka berada dalam kesulitan, walaupun mereka berada dalam kepayahan. Siapa yang dihilangkan rasa kikir dalam dirinya, itulah sesungguhnya orang-orang yang sukses. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 2 kisah ini sebenarnya bertemu pada satu titik yang sama. Perlunya ketulusan dalam kehidupan ini, perlunya ketulusan dalam beragama. Tulus itu dalam bahasa agama disebut dengan nasahah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagi siapa agama itu sebagai nasihat?" Nabi menjawab, "Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin muslim, dan bagi orang-orang Islam." Apa makna nasihah? Apa makna nasahah? Kita cenderung menerjemahkan nasahah itu wejangan, tausiah, peringatan. Padahal tidak. Nasahah itu makna asalnya adalah ketulusan, kemurnian, kejujuran,
yang dalam bahasa agama yang lain disebut dengan ikhlas. Itulah makna jujur yang sesungguhnya, itulah makna kemurnian yang sesungguhnya. Kalau dikatakan agama itu adalah nasihat kepada Allah, itu menunjukkan relasi kita dengan Allah adalah relasi ketulusan, relasi kemurnian, yang pada saat kita menyembah Allah, yang kita inginkan hanyalah Allah itu sendiri, tanpa dibarengi atribusi-atribusi yang melekat di situ. Apakah pahala, apakah siksaan yang membuat kita takut, apakah sorga yang membuat kita berharap? Bukan itu. Tapi semata-mata karena Allah, karena kita mengharap ridhonya, kita mengharap Allah suka dengan kita, kita berharap Allah berkenan dengan kita, dengan segala tingkah kita. Itu makna nasahah. Kalau dikatakan apa makna nasahah dengan kitab Allah, relasi kita dengan kitab Allah itu adalah ketulusan dalam makna kesiapan untuk menerima perintah Al-Quran itu sebagai sebuah kebaikan, memahami, mengamalkan Al-Quran tanpa persyaratan apapun. Itulah makna nasahah kepada Alkitab, kepada Al-Quran. Kalau dikatakan agama itu nasihat kepada Rasulullah, kepengikutan kita kepada Rasulullah itu juga didasarkan kepada ketulusan. Kecintaan kita kepada Rasulullah didasarkan pada ketulusan, kemurnian, sehingga kita mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya semata-mata karena kemurnian niat kita ingin mengambil sebanyak-banyak kemanfaatan, kebaikan-kebaikan dari kepengikutan kita kepada Rasulullah. Begitu juga sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita membangun relasi kita dengan sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, kalau nanti kita lihat Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 8-10, ada 3 kelompok manusia yang oleh Al-Quran disebut tulus itu. Kita tidak mungkin meraih yang 2, kita hanya mungkin yang terakhir. Apa yang pertama? Manusia yang tulus itu adalah kaum muhajirin, yang mereka meninggalkan Makkah, meninggalkan kampungnya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, yang tidak seideologi dengan mereka, semata-mata hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipuji oleh Allah karena mereka mencari keridhaan Allah, karena mereka menolong agama Allah. Itulah nilai ketulusan tertinggi dalam sejarah kemanusiaan yang dilakoni oleh orang-orang muhajirin. Kelompok kedua yang disebut Al-Quran orang yang tulus itu adalah Ansor. Dalam Al-Quran dikatakan orang Ansor itu adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Dan mereka tidak pernah punya keinginan apapun untuk memanfaatkan orang-orang yang hijrah itu. Tidak pernah punya keinginan dalam hati untuk mengambil keuntungan apa yang bisa didapatkan. Justru sebaliknya, mereka berupaya sekeras mungkin untuk bisa membantu sahabat-sahabat muhajirin. Kalau muhajirin hijrah ke Madinah dengan resiko yang besar, orang Ansor tidak punya resiko apapun. Untuk membalas itu, mereka melayani, mereka membantu, mereka menolong orang-orang muhajirin, dan menjadikan orang-orang muhajirin bagian dari saudara mereka. Dan Al-Quran menyebut mereka tidak punya keinginan apapun kecuali dari kebaikan itu sendiri. Pernyataan Al-Quran wa yusiruna ala anfusihim, keinginan menolong itu tidak berbatas. Ada kalanya kita menolong orang pada saat kita merasa aman, pada saat merasa kita cukup. Tetapi apakah kita akan menolong orang ketika kita berada dalam kesulitan hidup, ketika kita berada dalam kesusahan? Orang-orang Ansar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tetap mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam kesulitan,
persis sahabat Nabi tadi yang menjamu sahabat Rasulullah karena kelaparan itu. Lalu peluang kita di mana? Peluang kita hanya pada kelompok yang ketiga, yang Al-Quran mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang belakangan setelah mereka. Setelah mereka siapa? Setelah muhajirin, setelah ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Yang pertama adalah kita mendoakan saudara-saudara kita seiman yang telah mendahului kita, mencela, mencaci, menghinakan, menstigma orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Apalagi mereka itu adalah orang-orang yang seiman dengan kita, itu dilarang oleh agama. Itulah satu bentuk ketulusan kita mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Lalu kita berkata, wala taj'al fi qulubina ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam kolbu kami. Ini memang terasa aneh kalau kita lihat bagaimana orang di haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi misalnya, pada saat melaksanakan sholat jenazah, takbir yang keempat itu tidak ada yang dibaca kecuali salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi di Indonesia umumnya pada takbir yang keempat kita masih baca doa ini. Pada surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan. Apa itu ghillan? Ghillan itu adalah penyakit hati yang membuat kita memiliki sifat tak suka dengan orang lain, meremehkan orang lain, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain, merasa diri paling baik, merasa diri paling sempurna, menganggap orang tidak punya kemampuan apa-apa. Pokoknya segala bentuk merendahkan orang lain atau rasa tak suka. Itu yang disebut ghillan. Dalam bahasa lain itu disebut dengan ghasyashah. Ghasyashah itu adalah satu benih penyakit dalam diri yang kita tidak tulus melihat orang lain, yang kita tidak bersih melihat orang lain, yang kita susah untuk tersenyum, untuk merasa bersaudara, untuk berasa bersama-sama. Apakah dalam bekerja atau mewujudkan sesuatu yang menjadi cita kita bersama. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Terlebih lagi menjadi parah kalau rasa tak suka, rasa tak senang, rasa benci kepada orang-orang yang sebenarnya saudara-saudara kita seiman. Tentu menjadi berbeda kalau rasa itu ada terhadap orang-orang yang memang zalim, memang ahli maksiat, kita boleh tidak suka dengan perilakunya. Tapi yang menjadi problem itu adalah ketika sifat itu ada pada diri kita, kepada saudara kita yang beriman sekalipun, kita tidak memiliki ketulusan. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nasahah, ketulusan dalam beragama, relasi dengan Allah, Rasul, kitab, bahkan sesama umat Islam, itulah sesungguhnya menjadi kunci bagaimana kita bisa menikmati beragama itu. Itu menjadi kunci bagaimana kita merasakan sesuatu makna, sesuatu nilai tertinggi dalam beragama. Said Hussein Nasr itu menyebutnya dengan the heart of Islam itu. Jantungnya Islam itu adalah ketulusan. Bahkan kita berani mengatakan kalau orang ingin mendalami, merasakan agama itu, maka dia tidak bisa hanya berangkat, hanya berhenti pada perilaku-perilaku lahiriah. Sama seperti orang yang ingin mendapatkan mutiara di lautan, dia tidak bisa berhenti di pinggir pantai. Di pinggir pantai dia bisa merasakan keindahan lautan. Tapi yang paling indah itu, sampai dia menemukan mutiara itu, ketika dia menyelam di dasar laut, melihat bagaimana keindahan yang ada di dalamnya,
dan dia bisa menemukan mutiara di dasar laut itu. Ketulusan beragama itu, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, adalah menjadi kunci bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa merasakan bahagianya beragama. Mudah-mudahan khutbah ini dapat menjadi renungan kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa shkurullahal 'azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.